Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kali ini saya akan membahas tentang bulan Ramadan itu adalah bulan istimewa. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika ibadah Ramadan tahun lalu kita akhiri, salah satu harapan yang merasuk ke dalam jiwa kita adalah keinginan untuk bisa menjumpai dan menikmati bulan Ramadan pada tahun berikutnya. Insya Allah harapan itu akan terpenuhi. Karenanya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menyampaikan usia kita pada Ramadan tahun ini. Kalau kita begitu berharap bisa menikmati kembali ibadah Ramadan pada tahun ini, karena Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Karena itu, kehadiran Ramadan tahun ini yang tidak akan kita sia-siakan begitu saja. Sebagai orang yang gembira atas kedatangan kembali Ramadan dan kita bisa memasukinya, maka target yang ingin kita capai adalah mendapat nilai-nilai keistimewaan dari bulan Ramadan itu sendiri sebagai titik awal untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, selain keharusan berpuasa sebulan penuh, apa saja keistimewaan bulan Ramadan itu? Pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama adalah bulan Al-Quran. Ramadan seringkali disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena awal diturunkannya Al-Quran adalah pada bulan Ramadan. Dengan berpedoman pada Al-Quran, niscaya perjalanan hidup manusia menjadi terarah dan memberi kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan kemakmuran serta keadilan. Banyak dari kita kaum muslimin yang sudah jauh dari Al-Quran, mulai dari jauh dalam bentuk tidak bisa membacanya, bisa membaca tapi tidak rajin membacanya, rajin membaca tapi tidak memahaminya, memahami tapi tidak mengamalkannya, atau sudah mengamalkannya tapi baru untuk dirinya sendiri, belum bisa mengajak orang lain untuk mengamalkannya. Oleh karena itu, sebagai bulan Al-Quran, Ramadan mengingatkan dan mengetuk hati kita untuk memperkokoh komitmen kita kepadanya.
bila Ramadan yang segera kita masuki telah berakhir dan komitmen kita kepada Al-Quran semakin kuat. Hal itu merupakan indikasi dari keberhasilan ibadah Ramadan kita. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, kita selalu berpedoman kepada Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah. Karena Al-Quran memang berfungsi sebagai petunjuk dan dalam nilai sesuatu. Kita pun menggunakan Al-Quran sebagai tolak ukur. Karena Al-Quran memang berfungsi untuk membedakan antara yang hak atau benar dengan yang batil atau salah. Allah berfirman yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan membeda antara yang hak dan yang batil. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Yang kedua, pintu surga dibuka, neraka ditutup. Setiap muslim pasti ingin sekali bisa masuk ke dalam surga dengan segala kenikmatannya. Tentu saja terhindar dari neraka dengan segala kesengsaraan dan penderitaannya. Karena Ramadan adalah bulan yang amat memberi peluang kepada kita untuk meraih surga dan menghindar dari neraka. Namun ini sifatnya tidak otomatis. Ya, tidak otomatis bersamaan dengan datangnya Ramadan. Tapi itu bisa kita raih manakala Ramadan ini kita penuhi dengan segala bentuk kebajikan. Sekecil pun, apapun kebajikan yang kita lakukan itu. Ramadan akan memberi rangsangan kepada kita untuk melaksanakan segala aktivitas kebajikan yang akan menghantarkan kita ke pintu surga yang seluas-luasnya, bahkan bagi orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan ada pintu khusus untuk masuk surga bagi orang-orang yang berpuasa yang dinamakan dengan Ar-Royan. Sementara dengan ibadah Ramadan yang sebaik-baiknya, seorang muslim semakin kecil peluangnya akan memungkinkan masuk ke dalam neraka. Itulah salah satu maksud pintu surga dibuka lebar dan pintu neraka ditutup rapat dengan sebab puasa Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah membelenggu setan. Ketika Ramadan tiba dibelenggunya setan-setan. Hal ini karena dengan terlaksananya ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka setan merasa sangat sulit untuk mencapai keberhasilan dalam menggoda manusia. Sehingga selama Ramadan itu, setan betul-betul merasa terbelenggu atau sangat terbatasi
keleluasaannya dalam menggoda manusia. Dengan demikian, sebagai Muslim, kita harus aktif dalam membelenggu setan. Melakukan aktivitasnya menyesatkan manusia. Dan bulan Ramadan adalah kesempatan yang amat baik untuk melatih kekuatan rohani kita supaya bisa membatasi ruang gerak setan dalam diri kita masing-masing. Pemirsa yang dimuliakan Allah, yang keempat adalah ampunan dosa. Ibadah Ramadan yang dikerjakan dengan sebaik-baiknya juga akan memberi keuntungan atau keistimewaan bagi kita dengan diampuninya dosa-dosa kita di masa lalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan peluang yang sangat besar yang diberikan oleh Allah, dan kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Kenapa demikian? Karena sudah begitu banyak dosa yang kita lakukan, dosa anak kepada orang tua, dosa istri kepada suami, dosa suami kepada istri, dosa rakyat kepada pemimpin, dosa murid kepada gurunya, dan begitu seterusnya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridho dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Kalau peluang yang begitu besar ini kita abaikan, peluang mana lagi yang ingin kita ambil? Memang tahun depan Ramadan akan kembali tiba kalau kita kiamat belum terjadi. Tapi yang jadi masalah adalah usai kita yang belum tentu sampai. Sebagaimana banyak orang di antara keluarga, teman, jamaah, dan masyarakat kita yang sudah tidak bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan tahun ini karena mereka telah meninggal dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah, memperkuat benteng pertahanan ini adalah yang kelima. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, asyamu junnatun, puasa itu adalah benteng. Dalam suatu peperangan diperlukan benteng untuk memantapkan pertahanan. Dalam kehidupan seorang muslim terjadi kecamuk perang dalam jiwanya antara yang hak dan yang batil. Untuk bisa apa? Untuk bisa memenangkan peperangan itu. Seorang muslim harus memiliki benteng pertahanan yang kuat sehingga bisa menghalau segala godaan setan. Kenapa? Karena puasa itu sebagai upaya untuk memperkuat benteng pertahanan rohani yang merupakan sesuatu yang sangat penting. Tersebar luasnya kemaksiatan dan kemunkaran, sulitnya memperkokoh persatuan Islam dan umat Islam pada hakikatnya adalah karena lemahnya kekuatan rohani yang membuat setan menjadi begitu berkuasa pada diri kita. Oleh karena itu, dalam kondisi kehidupan masyarakat kita yang masih amat jauh dari nilai-nilai Islam, peran puasa Ramadan menjadi sesuatu yang amat mendasar dalam membentengi jiwa umat
dalam menghadapi godaan-godaan setan yang tiada henti. Pemirsa yang dimuliakan Allah, yang keenam adalah mendapatkan pahala yang besar. Keistimewaan penting dari bulan Ramadan adalah diberikannya pahala yang begitu besar kepada siapa saja yang melakukan kebajikan ataupun amal yang soleh. Hal ini akan membuat kita semakin terlatih atau terbiasa untuk melakukan amal-amal yang soleh. Sebagai contoh, untuk orang yang memberi makan atau minum kepada orang yang berbuka puasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala puasa orang yang diberi makan atau minum itu tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi ibadah Ramadan memang memberikan janji perolehan pahala yang sangat besar. Dengan pahala yang besar itu kita terangsang untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Lalu kita menjadi terbiasa untuk melakukannya walaupun tidak di bulan Ramadan. Nah, akhirnya menjadi jelas bahwa kita begitu banyak keistimewaan di bulan Ramadan ini yang membuat kita tidak boleh mengabaikan begitu saja. Sangat sayang. Karena itu, kehadiran Ramadan pada tahun ini harus kita optimalkan sebagai momentum untuk meningkatkan proses tarbiyah atau pendidikan bagi diri kita, keluarga, masyarakat, kita ke arah terwujudnya pribadi, keluarga dan masyarakat yang selalu berada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirsa yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Akhirul kalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.